Oke. Ya, salam. Salam Tante. Alkitabnya dibuka di Imamat 10 ayat 1 sampai 7. Ya. Oke, sama-sama kita baca dari judulnya. 1, 2, 3. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh umpan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang tarik kepadaku, menyatakan keputusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus luar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu yaitu seluruh bangsa Israel, mereka harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Ya, ini ya, firman Tuhan ini ya agak sangat ngeri ya. Yang minggu lalu cerita tentang Imam Eli, Hofni dan Finehas. Kenapa dia mati? Karena dia sembarangan melayani Tuhan, hidupnya tidak kudus dan bermain-main. Kenapa bapaknya Imam Eli juga mati? Karena ketika anaknya bandel, tidak menghormati Tuhan, dia tidak marah, tidak dimarahin anaknya, tapi cuma pelan-pelan ngomong. Oke gitu kau nak, nggak boleh ya? Nah, cuma begitu. Tapi terus berlanjut sampai akhirnya Tuhan murka. Matilah mereka dalam peperangan. Siapa nama anak Eli? Hofni dan Finehas. Mereka mati dalam peperangan membawa tabut Allah. Tabut Allah dirampas oleh orang-orang Filistin. Ketika Imam Eli mendengarnya tabut itu sudah dirampas, jatuhlah dia dari mana? Kursinya. Apa yang patah? Lehernya patah. Kenapa? Karena terlalu gendut, terlalu besar badannya. Ketika jatuh dia, kepalanya, lehernya patah. Gak mampu menahan badannya yang besar ini, ya. Dan kemudian mamanya, istrinya, ketika itu mau melahirkan, dan dia memberikan nama kepada anaknya Ikabod, artinya telah hilang kemuliaan Tuhan. Nah, ini lagi yang kedua. Ada seorang imam yang selalu bersama dengan Harun. Ada seorang imam yang selalu bersama Musa. Ya, ini adalah kakaknya Musa, abangnya Musa. Namanya Harun. Apa? Harun. Dia ini punya 4 anak. Harun ditetapkan Tuhan untuk menjadi imam, untuk menjadi pendeta, hamba Tuhan yang mengurus bait Allah, mengurus gereja, mengurus bait suci. Mau diambil? Oke. Ya. Nah, anak-anaknya juga harus ikut melayani Tuhan, mendukung orang tuanya Harun. Nama anaknya ini adalah Nadab, Abihu, Eleazar dan
Itamar. Ya. Nama anak-anak Harun adalah yang pertama tadi apa? Nadab, 2 Abihu, 3 Eleazar, 4 Itamar. 4 orang anak Imam Harun ini membantu Harun mengurus bait Allah. Mengurus bait Allah. Nah, secara otomatis mereka melayani Tuhan di bait Allah, di bait suci. Nah, tugas Nadab dan Abihu, mereka harus menyalakan api supaya di gereja itu, di rumah Tuhan itu, di bait Allah itu tetap menyala api. Menyala api sebagai terang di rumah Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, kalau di zaman dahulu, ya, sebelum masuk ibadah mereka harus cuci tangan dulu. Seperti kita kan sekarang di zaman pandemi harus cuci tangan. Ya, cuci tangan terus pakai apa tadi? Hand sanitizer. Ternyata dulu juga zaman Imam Harun seperti itu. Sebelum masuk ke bait Allah, sebelum masuk ke gereja namanya sekarang, mereka harus membasuh kaki, membasuh tangan, sama seperti saudara kita yang muslim. Sebelum masuk gereja, sebelum masuk sholat mereka sembahyang, cuci kaki, cuci muka, cuci tangan. Nah, itu dipakai oleh mereka ketika zaman dulu, di zaman Imam Harun, ya, mulai dari zaman Imam Harun. Ya, sebelumnya itu sudah disediakan bejana pembasuhan namanya. Bejana pembasuhan. Nah, mereka juga harus membawa korban bakaran. Ya, sekali setahun di rumah Tuhan untuk pengampunan dosa. Ya, kalau kita itu namanya di sini persembahan. Ya, nggak mungkin kita bawa lembu ke sini kan? Mau jadi apa? Digantilah uang beli lembu berapa? 500. Mana ada lembu 500? 1 ekor loh lembunya. Ya, ada burung merpati paling murah. Kalau yang tidak punya uang, bawanya burung merpati, itu ketetapan Tuhan. Jadi semua harus membawa korban persembahan, korban bakaran sekali setahun. Ya, untuk pengampunan dosa. Ketika itu, ya, ketika zaman Imam. Ya, nah, dikatakan di situ Nadab dan Abihu mengambil perbaraan, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan. Apa apinya itu? Api itu harus menyala setiap hari di rumah Tuhan. Itu artinya lampu. Ya, lampu dulu ada. Jadi mereka tidak boleh menyalakan pakai api, tapi harus dipersembahkan korban. Nah, Tuhan yang nyalakan api, di bait Allah itu. Nah, ketika Nadab dan Abihu harusnya ya menyembah Tuhan, mereka menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, bernyanyi, bermazmur. Nah, kalau Tuhan senang, maka itu seperti asap, diterima persembahannya, sama seperti Kain dan Habel. Yang diterima persembahan siapa? Habel. Persembahan Kain, asapnya kemana? Belok-belok, kayak anti nyamuk, obat nyamuk. Ya kan? Belok-belok, tak kemana-mana dia sukanya, arah angin berjalan. Tapi persembahan Habel lurus asapnya. Nah, ketika Nadab dan Abihu malas menyanyi atau menyembah Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan di dalam ibadah, mereka mengambil api, ya, dinyalakan di atas korban bakaran. Tuhan marah. Dilihat Tuhan, aku
persembahannya, korban persembahannya. Bukan aku yang menyalakan api di korban itu. Dulu seperti itu. Nggak boleh asal nyala sendiri apinya. Bulan berapa? Sebelum Yesus lahir, sesudah Abraham, zaman Musa, sesudah bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, nggak tahu kita bulan berapa, tahun berapa sebelum Masehi. Kira-kira ini kan Yesus lahir 2020 tahun yang lalu, ya kan? Berarti 4020, berarti 6000 tahun lalu. 6000 tahun lalu, ya. Zaman Abraham, nggak tahu berapa tahun. Ya. Nah, kemudian ya, mereka pergi tidak menyembah Tuhan, tidak beribadah, tidak masuk dalam hadirat Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan, tapi mereka langsung nyalakan api. Udah, kita nyalakan aja api ini. Kan nggak ada yang tahu. Kita sudah beribadah, kita sudah nyanyi, kita sudah sembah Tuhan di sini. Pokoknya kan orang itu melihat apinya nyala. Ternyata Tuhan tak tahu. Zaman dulu kalau ada sesuatu yang salah, Tuhan langsung bersuara. Bayangkan Tuhan bersuara kalau kita salah, ya. Kita aja dengan suara petir ketakutan, apalagi kalau Tuhan sendiri yang sudah bicara. Ya, nah itu terjadi ketika Nadab dan Abihu membuat kesalahan. Ya, Nadab dan Abihu membuat kesalahan. Langsung dia panggil bapaknya. Ya, Tuhan langsung membunuh Nadab dan Abihu di tempat. Karena Tuhan marah, jadinya mereka lah jadi dibakar, yang mati di situ dengan api Tuhan. Ya, dan Harun, bapaknya dikasih tahu, Harun, angkat anakmu itu dari Mesbah. Dari mana tadi katanya ini? Dari hadapan Tuhan, ya, dari Mesbah, tempat kudus. Keluarkan dia dari situ. Tapi nggak boleh sembarangan orang yang keluarkan dari tempat kudus. Harus ada imam juga. Siapa tadi namanya? Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, ya, datang mengangkat saudara-saudaranya dari tempat kudus keluar perkemahan. Bayangkan, diangkat, diseret mayatnya. Dan Harun dikatakan, dikasih tahu Tuhan, nggak boleh kau nangis. Jangan kau tangisi anak itu. Dia sudah jahat kepadaku, kata Tuhan. Wah, ternyata kalau zaman dulu, kalau bersalah langsung Tuhan yang hukum. Enak zaman sekarang, masih ada kemurahan, ditunggu kita bertobat. Tapi kalau nggak bertobat juga ya mati, binasa, ke neraka jadi bagiannya. Diserahkan dia kepada iblis. Ya, diserahkan kepada iblis. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Kita kalau sudah datang kepada Tuhan beribadah sungguh-sungguh, nggak boleh ada mengenakan. Tuhan melihat. Kita sudah undang Tuhan hadir dalam ibadah kita. Jadi harus takut akan Tuhan. Kalau kita sudah duduk di sini satu-satu, nggak boleh kita sembarangan. Duduk aja tenang. Kalau mau ngobrol nanti pulangnya, atau datang lebih cepat, ngobrol dulu. Habis itu duduk berdoa dulu, serahkan hidup kepada Tuhan supaya nanti ibadah bagus. Ya, Tuhan tidak suka kalau ada orang yang datang beribadah, apalagi yang melayani Tuhan sembarangan. Udah, asal-asal aja langsung melayani, asal-asal aja langsung main tamburi. Tuhan lihat, ini anakku ini asal-asal, sudahlah. Sabar, Tuhan itu sabar. Mungkin minggu depan dia bagus lagi. Ditengok minggu depan kurang bagus lagi. Main-main lagi. Sabar, Tuhan itu sabar. Makanya diingatkan bagus buat.
Nah, kita sudah minta ampun, Tuhan ampunilah kami, belum bisa beli yang bagus. Tuhan ampuni, tapi ditunggu sampai kita membuat yang bagus. Tapi kalau kita sudah memang tidak mau, maka Tuhan akan menghukum kita. Nggak tahu entah bagaimana. Kalau zaman dulu harus mati. Nadab dan Abihu sekali dua. Anak siapa tadi? Harun. Anak Harun sekali dua mati. Dan Tuhan bilang jangan kau tangisi anak. Dia tidak perlu ditangisi karena hanya orang-orang yang baik aja yang bisa ditangisi kata Tuhan. Dan akhirnya digantikan oleh Eleazar. Ketakutanlah Eleazar ya sebagai pengganti abangnya Nadab dan Abihu. Tapi dia takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Ya, banyak sekarang orang beribadah asal-asal, bajunya bagus, pakainya bagus, udah rapi, udah bersih, tapi hatinya gak bagus. Tidur dia di gereja, menghayal dia kemana-mana matanya, kemana-mana pikirannya, udah bagus badannya. Ada juga orang dia bagus hatinya, tapi gak mandi dia, ya kan? Bau dia, jadi waktu tepuk tangan, bau keteknya ke kanan ke kiri, tidak sikat gigi lagi, ya kan? Waktu dia nyanyi, aduh, orang jadi nggak apa dia, jadi terganggu orang beribadah, nggak konsentrasi. Ada seperti itu, yang Tuhan mau, yang bagus, dia mandi dan juga waktu beribadah bagus, takut akan Tuhan. Ya, jadi kita perbaiki. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Banyak ya yang berkata yang mengerikan tahun ini. Tapi yang diselamatkan Tuhan, yang dilindungi Tuhan adalah orang-orang yang beribadah dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau selamat, kita mau dilindungi oleh Tuhan, takutlah akan Tuhan. Ya, supaya Tuhan lindungi, ada modal kita yang bisa kita katakan bahwa Tuhan, aku sudah mencari Tuhan, lindungilah aku. Ya, pasti Tuhan akan lindungi. Ya, jadi pergunakan waktu dan kesempatan yang ada, saling mendoakan kita. Ingat temannya, kalau nggak datang dia ingatkan, kok nggak datang kau, malas. Siapa yang bilang semalam? Ini kan si Pani, siapa? Yang mau nggak sekolah minggu, malas. Wah, Iya, ini main-main nggak boleh. Enggak ada pesta. Enggak kan di sini enggak si Pani. Main. Oke, berubah. Minta ampun sama Pani si Rindu si Rafael, malus gitu. minta ampun sama Kami dengar bos ya. minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Kok jadi begitu? Enggak. Ya, minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan jangan marah. Ya. Supaya Tuhan jangan marah. Kalau Tuhan marah, mengerikan. Jangan sampai Tuhan marah. Supaya kita diberkati oleh Tuhan, dilindungi Tuhan di tahun 2021 ini. Tahun 2020 banyak yang mati, nggak tahu kita. Tapi kita bersyukur masih hidup hari ini. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, jangan malas, tapi berjuang untuk setia. Ya,